Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Rosi selaku Kepala PAUD TK Bakti Juda sudah meluangkan waktunya untuk saya ajak wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Saya langsung ajukan pertanyaannya, mohon izin. Boleh, ya, saya terima kasih atas kehadirannya Ibu. Ya, sama-sama. Selama ini kita biar lebih akrab panggil Bunda aja nggak apa-apa ya. Boleh, saya Bunda. Selama ini Bunda, bagaimana sih Bunda mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk dilema etika itu sendiri berarti kan pasangan ya, Bunda ya. Berarti itu ada masalah ya. Masalah itu kita lihat dulu itu masalahnya arahnya ke benar, kasus benar atau dia salah dan benar. Jadi kita dilihat dulu dari apa sih kasus ini gitu kan, arahnya kemana gitu, baru kita bisa menyelesaikan. Itu misalnya seperti apa itu Bunda? Ya, ini baru saja terjadi di tempat kami. Jadi kasus ini baru mencuat sepertinya minggu-minggu kemarin ini kami ada orang tua murid dengan guru yang istilahnya selisih paham, di mana orang tua murid ini meminta tolong untuk dicarikan seragam yang bekas anak tahun kemarin supaya dipakai untuk anaknya saat ini, karena beliau itu dianggap bagi mereka, bagi dia itu adalah kurang mampu. Gitu. Jadi dimintakan tolong pada kami. Dan guru kami ini membantu dan dicarikan, akhirnya dapat. Kemudian si orang tua murid ini tadi memberikan transport untuk guru. Ucapan terima kasih. Ucapan gitu terima ya, kasih. Nah, di lain sisi bercerita lagi si orang tua murid ini kepada temannya, kalau mau dicarikan seragam itu bisa minta tolong kepada guru A tadi. Nah, akhirnya guru A ini menjawab tidak mau lagi karena kapok, karena berita yang sudah ada itu bahwa orang tua ini memberikan penjelasan bahwa seragam itu dapat dari guru itu dibayar, diperjualbelikan. Padahal awal mulanya beliau yang minta tolong untuk dicarikan seragam. Nah, kemudian laporan dari orang ibu dari orang tua murid ini kepada orang tuanya yang di rumah, yaitu bapak. Dia sambil nangis bahwa beliau ini katanya dipermalukan di depan orang banyak, di depan orang tua murid. Tapi ternyata itu setelah ditelusuri, kita panggil, kemudian melalui telepon, bahwa penyampaian dari si ibu ini yang salah. Kemudian bapak ini pro terhadap si ibu, bahwa ibu ini sudah dipermalukan. Langsung terbawa emosi. Akhirnya ya kami berikan jadwal untuk memanggil kedua orang tua murid itu, kemudian orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian informasi dari yang lainnya. Jadi kami kumpulkan, ya diselesaikan seperti itu. Nah, menurut Bunda itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral? Ini masuk ke dilema etika. Jadi dilema ya? Iya, dilema bagi saya itu, karena memang guru kami itu dilihat dari kenyataannya benar, kemudian orang tua ini memang benar juga. Karena dia minta tolong awalnya. Jadi itu masuk ke dilema etika ini. Nah, kalau yang bujukan moral sendiri Bunda? Kalau bujukan moral ini sendiri berarti benar dan salah ya, dimana kasus ini kita anggap sebelah pihak itu benar dan sebelah pihak itu adalah salah. Contoh kasusnya kemungkinan kalau di dalam lembaga kami, misalnya ada seorang guru yang memakai uang tabungan tanpa minta izin atau memakai tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Benar. Nah, seperti itu contohnya. Seperti itu, oke Bunda. Nah, Bunda selama ini dalam Bunda mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus dilema etika tadi itu, bagaimana cara Bunda menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, untuk pertama yaitu kami memanggil yaitu dimana kita memanggil orang tua murid tadi, kemudian kita kumpulkan orang-orang yang terlibat tadi, kemudian di situ saya melakukan harus ya Bun, kita tidak boleh sebelah pihak, yaitu kita demi kebaikan kedua belah pihak itu semuanya harus dikumpulkan seperti itu. Kemudian kita harus menjunjung tinggi prinsip
di mana prinsip keadilan itu harus ditegakkan. Betul. Kita tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang pihak. berat dan yang ringan. Iya. Jadi kita harus dilihat dari masalah itu supaya ini menjadi lebih baik lagi. Gitu ya Bunda ya. Iya. Nah Bunda, ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang Bunda lakukan ketika Bunda mau mengambil keputusan seperti kasus yang tadi mungkin? Iya. Pertama itu saya mengenali masalah itu dulu, yaitu nilai dari saling bertentangan itu seperti apa sih, kenapa kok bisa terkuak Iya, seperti itu. betul. Kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian kami mengumpulkan data, misalnya seperti itu tadi, baju gitu Iya. kan harus kami kumpulkan. Kemudian benar. kami tanya lagi apakah benar uang itu diberikan, berapa jumlahnya, Berapa jumlahnya, gitu betul. kan. Kemudian kami mendengarkan pendapat yang dua opsi tadi. Iya. Setelah A bercerita, B bercerita, baru nanti kita mengambil keputusan. Kemudian kita mempertimbangkan hasil Iya. dari opsi itu tadi, kita pertimbangkan dulu, dari kemudian kita bisa investigasi lagi, Iya. baru kita mengambil keputusan. Jadi Benar. tidak langsung keputusan saat itu, tapi kita sebelum ini diselesaikan kita mengambil dulu, misalnya mengenali masalah-masalah yang Iya. ada. Pada kasus dilema etika ini Iya, ya Bunda ya. benar. Jadi langkah-langkahnya itu memanggil, mengumpulkan data, yang mendengarkan Iya. opsi, Iya. kemudian mempertimbangkan kembali Betul. opsi-opsinya ya. Iya. Setelah itu baru mengambil sebuah keputusan yang berimbang. Iya, Seperti itu ya. benar. Dia tidak memihak ke belah pihak ya. Tidak memihak semuanya ya. Nah Bunda, apa sih Bunda, ada nggak hal-hal efektif yang Bunda anggap hal-hal itu efektif untuk pengambilan keputusan? Ya, kalau untuk efektif sendiri ya, kita menyelesaikan masalah itu jangan sampai menimbulkan masalah Masalah baru, oke. Setelah kita bahas masalah ini ternyata ada masalah-masalah lagi di belakangnya. Iya. Jadi sebelum itu kita tuntaskan di sini, kemudian orang tua misalnya orang yang tadi saling bertentangan itu kita damaikan di sini, jangan selesai. jangan sampai kasus ini dibawa keluar lagi gitu kan. Jadi Hmm. harus diselesaikan di sini. Kemudian kita berdasarkan pemahaman itu menyeluruh, berarti tidak memihak pada masalah itu tadi. Iya. Gitu kan, misalnya masalah ini saya menangkan guru saya atau saya menangkan orang tua murid, Betul. seperti itu. Jadi saya harus berimbang lah. Kemudian keputusan yang diambil itu harus ya Bun ya, harus tindakan nyata yang memberikan bahwa ini selesai masalah, selesai kasus, seperti Selesai itu. ya. Jadi tidak yang paling penting adalah kita menyelesaikan masalah tanpa masalah Iya, kayak masalah baru tadi. kita mau menghasilkan masalah baru. Oke, Iya. oke. Ada nggak Bunda tantangan-tantangan saat Bunda mau mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini? Bisa nggak ceritain ke saya Bunda? Kalau tantangan ya, pokok utamanya kita harus berani. Berani. Jadi keberanian kita itu dituntut di situ, karena kita sebagai penengah di situ, sebagai penengah, sebagai pemimpin waktu itu kan, Iya. dalam masalah itu. Jadi kita harus mengambil keputusan itu, yaitu kita harus keberanian dulu. Kemudian kita berpikir itu untuk hasil ya, hasil akhirnya itu harus Orientasi kita lebih- hasil. Iya, harus lebih baik gitu. Kemudian dituntut juga rasa peduli kita, Ya. karena kita harus mempertimbangkan juga peduli, kemudian rasa keadilan kita, bahwa si A harus adil mendapatkan keadilan, kemudian si B juga harus mendapatkan keadilan tersebut. Jadi di antara tantangan itulah yang memang terberat bagi kita. Iya, benar ya. Di keberanian, rasa peduli ya, itu menjadi tantangan ya ketika Iya. kita mau mengambil sebuah putusan ya Bunda. Benar ya. Nah Bunda, saat Bunda menemui sebuah kasus dilema etika, apakah Bunda langsung menyelesaikannya saat itu juga atau Bunda punya jadwal lain? Jadwal kapan akan menyelesaikannya seperti itu? Ya, kalau saya pengalaman yang sudah ada, yang sering terjadi itu kita lihat dulu kasusnya. Ini kasusnya ringan atau ini sedang atau berat. Ya. Jadi kita lihat dari kasus itu, sekiranya kasus itu bisa diselesaikan secepat mungkin ya saat itu kita bisa. Kalau misalnya kasusnya agak berat, kita harus mengumpulkan data dulu, kemudian orang-orang yang terlibat itu kapan bisa kumpul, jadi itu bisa dijadwalkan seperti itu. Ya. Jadi tergantung dari kasusnya sendiri ya Bunda. Ada nggak Bunda dalam proses Bunda mengambil sebuah keputusan, adakah orang atau hal-hal atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Bunda? Kalau memang itu
kasusnya ringan tadi, Iya. itu saya selesaikan sendiri. Kalau memang saya bisa, Iya. itu tidak perlu orang lain misalnya. Hmm. Tapi kalau memang kasusnya itu dianggap diri saya ini kurang mampu atau Iya. nanti tidak bisa adil dalam memberikan Hmm. keputusan, saya akan konsultasikan karena kami lembaga yayasan kami, ada ketua yayasan, saya akan komunikasi dengan ketua yayasan sebaiknya keputusan ini seperti apa. Jadi memang saya perlu dampingan misalnya, jadi minta dampingan atau saya dengan pemahaman-pemahaman beliau yang akan saya berikan seperti itu sebelum saya mengambil keputusan. Itu jadi berkolaborasi dengan pihak yayasan. Iya benar. Jadi kita tidak sembarangan bercerita kepada siapapun. Betul, karena gitu. gimana juga itu adalah masalah rumah tangga. Iya. Rumah tangga kita sendiri ya, Iya, Bunda. benar. Nah Bunda, selama Bunda menjadi seorang kepala sekolah, dalam Bunda mengambil sebuah keputusan, pasti banyak dong ya Bunda mengambil sebuah keputusan. Nah, ada nggak Bunda hal-hal yang bisa Bunda petik dari pengalaman itu Bunda? Kalau untuk pengalaman itu sendiri ya berarti kan pembelajaran ya Bun. Pembelajaran bagi kita yang sedang mengalami kasus tersebut. Nah, jadi untuk pengalaman ini kita jadikan acuan ke depan untuk kita membahas masalah ini lagi apabila terjadi, berarti itu sebagai acuan kita supaya kita bisa menangani masalah-masalah seperti itu kalau memang terjadi. Iya. Tapi harapannya jangan sampai Tidak ya terjadi Bun. lagi. Iya. Ya, harapan kita mulus-mulus saja ya Iya. Bunda, tapi kenyataannya kan kadang Iya. kenyataan tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, jadi sebagai pembelajaran, Pembelajaran untuk benar. Iya. kasus-kasus berikutnya karena Iya. bicara masalah tidak akan ada habisnya ya Bunda. Benar, ya. Ya, terima kasih ini Bunda saya ucapkan karena sudah bersedia meluangkan waktu berbagi pengalaman kepada saya yang mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ketika saya mengambil sebuah keputusan di kelas mungkin atau di luar ya, benar-benar untuk pembelajaran dari Iya. saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala pengalaman ya Bunda. Semoga bermanfaat ya Bun. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Pak Supri, saya kepala SMP Negeri 1 Banjaragung yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang Pak dengan saya, sudah meluangkan waktunya dengan saya. Ini berkaitan dengan tugas saya Pak, dalam calon guru penggerak, yaitu di modul pengambilan keputusan pada nilai-nilai kewajiban yang dipaksa. Nah, sini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak Pak. Bisa kita langsung mulai ya Pak ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah itu dilema etika atau itu bujukan moral begitu Pak? Baik ya, jadi sebelum saya menjawab terkait di pertanyaannya Bapak ini, saya perlu jelaskan bahwa kepala sekolah itu mempunyai opsi juga manajerial. Manajerial, pengawasan terhadap dewan guru, termasuk masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Nah, kita juga selalu kepala sekolah itu akan mengawasi bagaimana guru di dalam kelas, terutama dalam mengambil kebijakan di dalam kelas jangan sampai salah terhadap peserta didik yang akan membawa imbas kepada seluruh sekolahan. Contoh nih misalnya seorang wali kelas meminta iuran kepada murid-muridnya untuk membeli cat mengecat kelas. Nah, di situ ini salah satu contohnya, salah satu contoh. Nah, kemudian saya tahu sebagai pimpinan, ya secara otomatis si wali kelas tersebut, sang guru tersebut yang ketika sebagai wali kelas akan saya panggil, bahwa akan saya jelaskan bahwa itu tidak benar dan tidak boleh melakukan iuran atau pungutan untuk membeli cat kelasnya. Kenapa? Karena dalam juknis penerimaan dana bos itu sudah tertera bahwa ada dana yang harus disalurkan untuk pemeliharaan sekolah, pemeliharaan ringan. Itu masuk ke situ ya? Masuk ke situ, jadi tidak boleh, nah itu tidak boleh. Nah, pemeliharaan ringan itu contohnya yang cat, memperbaiki bangunan yang bolong, pantai yang jebol, nah
banyak sih sebenarnya kalau di pertanyaan pertama ini contohnya banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Tapi khususnya untuk kebijakan guru karena kepanjangan tangan dari kepala sekolah juga, nah di sini pemantauannya harus pas. Oh iya. Jadi jangan sampai salah ngambil keputusan, dan keputusan itu ibaratnya nanti luas. Betul. Di sekolah. Nah, itu salah satu contoh. Salah satunya ya Pak ya. Oke Pak. Terus Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak Pak? Terutama kasus-kasus di mana kasus-kasus itu misalnya sama-sama benar Pak. Antara pilihan kita memilih A itu benar, kita memilih B itu juga benar, tapi kita harus memilih begitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, setiap pimpinan itu beda-beda ya. Iya. Beda-beda. Pimpinan itu ada pimpinan yang otoriter, Betul dan Pak. ada yang tidak otoriter. Nah, yang tidak otoriter ini kan demokrasi. Iya, betul. Segala sesuatu diambil berdasarkan musyawarah. Tapi bukan berarti otoriter itu nggak pernah dipakai. Iya. Nah, setiap pimpinan pasti pernah memakai otoriter. Nah, kalau kepala sekolah ngambil keputusan kan sudah dipertimbangkan apa sisi baik buruknya, dampaknya jelas dipertimbangkan. Tapi bukan berarti saya meskipun demokrasi mengutamakan musyawarah itu saya terus tidak pernah menggunakan otoriter. Tetap otoriter digunakan, tapi pada saat-saat tertentu. Saat tertentu ya Untuk Pak ya. mengambil keputusan ketika sudah terjadi deadlock atau mungkin sudah menyimpulkan. Kalau Baru, gini, ya. tapi dasarnya musyawarah. Musyawarah dulu ya Pak. Oke Pak. Bapak bisa kasih berbagi pengalaman gitu Pak ke saya tentang satu kasus yang dilema etika Pak, yang benar-benar Bapak harus memilih itu benar, tapi begini juga benar gitu Pak. Jadi, contohnya saya kayak tadi ya, saya seorang guru honor, dia harus menunggu orang tuanya sakit. Iya. Memang saya alami sih. Kalau tugas di SMA Negeri 1 di pasien lain ada guru honor, tapi beliau itu minta cuti 1 tahun. 1 tahun Nah, Pak 1 ya? tahun minta cuti 1 tahun. Nah, 1 tahun itu minta cuti dengan alasan bahwa orang tuanya di rumah sakit Abdul Muluk dan nggak ada kakak atau adik yang siap nunggu. Nah, makanya dia nunggu. Akhirnya dia. Nah, ini kan dilema bagi pimpinan kan. Iya, betul, secara Pak. kemanusiaan itu, nah semua Betul. bisa mengalami terjadi. Nah, tapi secara kedinasan Ada tanggung jawab kelas ya Pak. ada tanggung jawab kelas yang ini kan meluas kan? Iya. Nah, ini meluas. Nah, itu kita juga nggak sembarangan. Nah, pertama yang harus saya jelaskan pada si guru honor, Iya. nah, saya akan ambil buku petunjuk tentang aturan kepegawaian. Nah, di situ saya pernah juga dalami, saya suruh baca dulu, saya kasih waktu 2 hari baca dulu ini. Setelah 2 hari ngadep lagi ke saya. Nah, sudah dibaca dulu, sudah Pak. Ada nggak di situ dicutis guru honor minta cuti? Nah, Iya. udah ketemu nggak ada kan? Nggak Nah, ada. kalau gitu kan sudah dibaca Iya, sendiri dan benar. terbukti kan. Akhirnya menemukan jawaban sendiri ya Pak ya. Kan? Nah, kalaupun bisa itu kebijakan kepala sekolah, kebijakan pimpinan. Tapi yang nggak adalah kebijakan sampai setahun. Iya, Gitu kan? betul. Nah, Bagaimana dengan guru yang lain ya Pak ya? untuk itu ini dilema jenengan, jelas dilema saya. Tapi dilema jenengan hanya ada 2 pilihan. Kalau sampai ibaratnya ini bagaimanapun orang tua, ya sampai buat surat pernyataan pengunduran diri karena setahun. Setahun. Nah, kalau masih sebulan kami masih bisa Iya, bisa tolerir ya, tolerir. ya. Karena setahun kan, Setahun. 2 semester. Cuma kalau misalnya ini tidak, ya gimana caranya dengan jangan full begitu. Iya, benar. Nah, saya juga dalam hal kayak gini nggak boleh full seperti kalau terjadi pada PNS. Terus guru itu menunggu orang tuanya, terus yang bayar guru lain untuk Guru ganti gitu itu ya nggak Pak. boleh. Nggak boleh. Terus sesuatu ada guru sakit itu kan tempat saya ada guru sakit. Karena Ada sakit, ya Pak ya? sakit nggak bisa masuk. Kemudian tahu-tahu guru itu menunjuk guru dari luar misalnya, Iya. atau guru di dalam. Menggantikan. Tolong gantiin saya terus saya bayar. Itu salah. Nggak boleh, nggak ada aturan dalam sistem pengaturan seperti itu yang saya dibayar. Nah, kepala sekolah yang ngatur. Iya. Nah, itu kan betul.
seperti orang cuti melahirkan lah contohnya. Benar. 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Nah, itu kan ada yang salah paham bahwa mengapa kok guru cuti yang melahirkan itu tidak membayar guru untuk menggantikan jamnya. Ya tidak ada aturannya seperti itu. Tidak ada, Dan itu ya, tidak Pak, ya. boleh, tidak boleh. Makanya itu yang mengatur kembali lagi pimpinan. Kebijakan dari kepala sekolah. Sekarang kan begini, aturan itu kan guru itu kan PNS. Iya. PNS itu kan 40 jam kerja. Betul. Nah, jam wajib 24. Iya, Nah, guru yang cuti melahirkan ini jamnya berapa? Misalnya jamnya 20. Dia IPA. Nah, jamnya 20 ini saya ambil, saya bagikan dengan guru IPA yang lain yang sekitar PNS sudah 24, tambahkan ke mereka. Nah, gitu. kalau saya seperti itu. Disebar gitu ya Pak. Nah, ya? disebar. Dan guru PNS harus siap untuk Gitu ya, Pak, menemani ya? sementara. Luar biasa. Nah, itu. Nah, kalau saya kebijakannya begitu. Gitu. Jadi biar nggak salah paham, karena sekolah lain juga ada yang sistem pembayaran begitu. Iya benar Nah, Pak. sekarang kalau jatuh guru honornya cuma berapa? Iya. Dan di aturan mengatur ya, Benar. honornya cuma berapa? Dia nggak ngajar karena sesuatu sakit berat atau apa, honornya harus dilimpahkan orang lain. Kan kasihan gitu. Iya Nah itu secara kemanusiaannya seperti Iya itu. benar. Dan memang di aturan nggak ada. Di aturan nggak ada ya Pak. Jadi itu Karena- dilemanya ya Pak ya. Memang antara kemanusiaan dengan kedinasan itu ada. Jadi langkah-langkah atau prosedur tadi sudah terjawab ya Pak Kalau ya. untuk murid gini Bu. Untuk yang Kalau untuk murid ya Pak murid ya. murid ini kan banyak sekali pelanggaran. Betul. Nah, tapi pelanggaran itu kan diklasifikasikan ada sedang dengan sedang berat. Nah sekarang yang contoh gampang aja masalah anak tidak masuk. Iya. Nah itu yang sering terjadi. Iya, di mana-mana. Kalau saya instruksikan kan begini, anak yang tidak masuk tanpa keterangan dilihat 3 hari apa panggilan, catat panggilan itu pertama wali Panggilan kelas. pertama. Begitu lagi 3 hari terotot tapi ya, Iya. terotot panggilan. Nah yang ketiganya panggil anak dengan orang tua. Oh, jadi yang panggilan pertama, kedua anak. Anak dulu, kita gitu. teguran dulu. Teguran dulu ya Pak ya. Kan anak ada yang bisa ditegur dengan cara gitu, Iya kemudian dia benar. normal. Dia berubah. Tapi ada juga yang nggak berubah. Iya, Nah, benar. kalau udah 2 kali nggak berubah, panggil orang tua. Panggil orang tua. Nah orang tua panggilan pertama tuh. Nah, itu terhitung panggilan pertama ya Pak Orang ya. tua. Nah nanti panggilan berikutnya kalau nggak berubah lagi kan panggilan pertama udah buat suatu pernyataan. Iya. Panggilan yang keempatnya orang tua yang kedua kalau anak 4 itu. Iya. Nah itu kalau memang nggak berubah, kalau kita mau ada jenis langkah untuk keputusan mengeluarkan anak itu, nah, kita tawari dulu karena kami Ada sudah penawaran. karena kami sudah tidak bisa mendidik dan mengajar putra bapak. Nah kira-kira mau dipindahkan kemana? Oh gitu. Jangan pakai bahasa konfront, dikuatkan, terlalu dicacat gitu, frontal gitu ya, jangan Pak, ya, ada benar, frontal benar. gitu. Nah, tawarkan kalau memang silakan seminggu berpikir kembali lagi karena di sini udah nggak mau mengikuti aturan ini. Iya. Nah kalau pindah ke sana kita buatkan surat ini. Kita buatkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pada kasus-kasus. pada kasus dilema etika ya, kasus-kasus seperti yang tadi Bapak bisa dikatakan. Nah kalau ini saya dulu. Kalau ini di samping saya dalam sebelum mengambil keputusan, saya nanti orang wakil saya itu sebagai orangnya. Saya menuduh waktu sudah sama mereka itu punya kelebihan yang di atas kawan-kawannya. Iya. Nah, itu satu itu. Kalau dia nggak punya kelebihan ya susah ngatur kawannya. Benar. Yang pertama wakil, yang ketiga pengawas. Pengawas ini kita libatkan, kita ajak musyawarah. Itu efektif. Kenapa? Kalau pengawas itu ada masalah, kita libatkan yang masalah berat. Iya. Nah, kalau nanti terjadi di belakang, pengawas sudah tahu. Benar, sesuatu terjadi. Iya, jangan sampai karena pengawas itu pengawas pembina kita, jeleknya kita yang jeleknya beliau. Betul. Nah, iya, Jadi makanya ya, kita libatkan itu. terbuka aja ya Pak ya, masalah itu, kita itu sama lebih pengawas. efektif. Tapi kalau murid itu lebih efektif ya ada guru BP. Kalau masalah murid kan ada guru BP. Nanti maka kesiswaan minarasis kita libatkan. Ini yang berkaitan dengan siswa kan. Entah ada bidangnya masing-masing. Benar-benar Pak. Terus Pak, selama Bapak mengambil keputusan ini Pak, dalam kasus yang tadi, kasus-kasus yang tadi, ada tantangan kah Pak? Ya. Ada tantangan-tantangan yang Bapak jumpai gitu? Kalau masalah guru, ya tantangannya dari orang ketiga.
orang di luar, Orang di luar. masuk masalah berat itu masalah keuangan. Masalah keuangan. Kalau masalah keuangan ini yang hidup dari luar kan banyak. Kalau masalah keuangan, kalau yang berikutnya kita ngambil kebijakan itu kan kadang-kadang ada yang hal-hal penyelesaian masalah ini harus kita istimewakan untuk menyelesaikan. Tapi ini kalau dengan guru lain, nah kadang-kadang kita dimusuhi. Benar. Bapak kok pilih kasih. Padahal itu Betul. sementara untuk Iya. menyelesaikan masalah. Ah. Nah, ibaratnya bisa Iya benar. Nah, dikiranya kita kan Memotivasi ya Pak ya. para sekolah harus tahu karakter guru A, karakter guru B. Oh itu keras, Iya. memang kesini, oh itu sabar, Betul. oh itu cerdas. Rasanya dengan orang yang cerdas, dengan orang yang komunikasi ulah bijak. Beda. Nah, itu Oh, ya. benar. Ya, itu harus Jadi harus paham karakter dulu psikologinya, ya. psikologinya. Ketika Bapak menghadapi suatu masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus nanti gitu diselesaikannya, gitu, Pak? Kalau itu tergantung masalah. Tergantung masalahnya. Kalau masalah itu spontan dan kita bisa selesai saat itu, ya harus cepat. Kenapa kita tunda? Harus lama-lama ya, Harus Pak? ditunda. Karena besok lagi bisa ada masalah. Iya betul. Nah, namanya satu sekolah aja masalah tiap hari ini nambah. Kompleks ya Pak, ada Masih terus. masalah murid, masalah guru, masalah TU kan, belum masalah administrasinya. Nah, kenapa kita tunda? Tapi kalau itu harus proses, seperti contoh murid nih. Nah, oh iya, nah ini guru BP. Kalau orang menginstruksikan, kalau sudah final, sudah mentok, harus itu. Kalau masalah murid, biasanya kalau udah agak berat, belum proses, nggak pendek juga prosesnya. Kita di panggilan pertama itu dengan guru juga. Kalau hanya ringan, lambat ini cukuplah secara umum. Iya. Tapi kalau udah berat masalahnya, kita panggil khusus. Kita siapkan dulu. Nah, saya si A itu juga, si A di sini juga ditegur. Kita panggil yang resmi. Nah, kalau udah resmi itu ini pas sampai Google ya. Nah, sekian pasangannya ini untuk solusinya ini dari masalahnya. Itu, nah itu kalau saya harus punya catatan. Jadi gitu ya Pak ya. Ya, harus punya catatan bahwa saya pernah membina itu pada tanggal sekian masalahnya ini, solusinya ini. Jadi tergantung masalahnya ya Pak. Tergantung masalah. Kalau ada bisa diselesaikan saat itu di tempat silahkan langsung selesaikan, nggak nunggu berlama-lama. Kalau yang harus ada yang ringan-ringan ya lewat rapat umum aja. ya Untuk semuanya. sekalian semuanya. Ya. Pak, adakah seseorang mungkin selain Wakai Pak, tadi kalau Pak Wakai kan sudah Bapak sebutkan, selain Wakai adakah orang atau faktor mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Dilema itu kan biasanya kepala sekolah itu kalau kepingin mengambil keputusan ada tempat yang bisa memberikan saran, untuk mengambil keputusan pertimbangan lah gitu. Iya. Ya selain pengawas itu kalau urusan kepegawaian Iya. ya kita ke pegawai dinas Mungkin. GTK, nah kita langsung ke kapitnya. Nah bisa kapit kepegawaian terutama terus kapit kita yang di SMP. Nah kita kan komunikasi tadi sama bicara kita minta pertimbangannya sehingga ketika keputusan kita ini salah yang di atas sudah tahu. Jadi yang saya sarankan ini berarti kan, nah, jadi kan kita nggak tumpuan jadi besar-besaran. Sarannya nggak di kita ya, biar kita sudah berkoordinasi. Iya, ya, koordinasi harus itu soalnya. Jadi selain Wakai, Terus komite, komite. kalau ada hal tertentu yang berkaitan dengan orang itu komite. Itu harus selalu ditampil. Karena yang dia yang punya wali, Iya punya benar. orang tua. Benar-benar. Nah, ke pertanyaan terakhir ini Pak, dari berbagai kasus selama ini yang Bapak temui dalam pengambilan keputusan Pak, adakah pengalaman yang bisa Bapak petik Pak? Oh, jadi ya kalau menurut bagi saya pribadi, dari saya pribadi itu kalau memang permasalahan itu bisa selesainya dengan sesuai aturan dan bisa selesai dengan baik. Apa ya di hati ini merasa plong, plong. Karena saya laku pimpinan kita bisa menuntaskan masalah. Nah itu ada rasa puas bahwa kita juga belajar, gitu kan? Belajar kan. Banyak. Tapi kalau memang tidak berhasil atau terjadi masalah itu
selesai tapi masih miring-miring. Iya, nggak full tuntas gitu. Kita juga di sini belum habis ceritanya. Kita mencari kalau terjadi lagi kayak gitu solusinya itu apa. Nah, kita harus mencari terus. Mencari lagi. Nah, ibarat guru ngajar kan ya, dengan metode tanya jawab, anak-anak ini kok nggak jalan. Iya, benar. Dengan metode diskusi nggak jalan. Jalan. Nah ini kan guru berusaha cari metode yang kira-kira materi ini bisa masuk ke anak. Ini sebenarnya sama sih pimpinan yang utama. Cuma jadi pimpinan nggak bisa jalan. Yang utama Mental. ini kan ada di kota. Betul. Masyarakat kan. Iya. Kalau kita nggak siap yang paham, kita bisa jatuh. Ya kan? Untuk menguatkan mental bagaimana Pak? Ya memang harus sering menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Sehingga kita pengalaman dalam masalah itu Banyak. mental kita dengan sendirinya Ya, saya ucapkan terima kasih Pak dari waktu yang Bapak sudah berikan, dari pengalaman-pengalaman luar biasa yang Bapak ceritakan ke saya, menambah pengetahuan saya. Semoga saya nantinya dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu di kelas sebagai guru atau di rumah sebagai ibu, ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. ya ini bisa juga loh. Iya. Sesuatu yang kita bisa terjadi kan. Iya, betul. Nah itu perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ini Pak ya mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara mengenai dilema etika dan rujukan moral dalam Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan satu keputusan. Bapak izin bertanya Pak. Ya. Ya. Bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Pak? Ya, kalau khusus untuk dilema etika itu pada kasus yang misalkan kemarin itu yang terjadi pada siswa yang namanya Sodri. Sodri itu kemarin itu dia datang jam 12 siang ya, sedangkan masuk sekolah tuh jam 7. Terus juga dia memang banyak nggak masuk juga gitu. Nah itu setelah kami cek ya, ternyata orang tuanya itu memang gimana ya, orang tuanya nggak mampu dan juga orang tuanya taat ibadah gitu. Ya mohon maaf, orang tuanya kan pekerjaan sebagai apa ya, ya sebagai pencari rongsokan gitu. Jadi kami mengambil kebijakan, ngambil sanksi kepada Sodri itu memang gimana, agak kasihan kepada orang tuanya, tapi kesel kepada anaknya gitu ya. Jadi karena orang tuanya benar-benar sungguh mau nyekolahkan si anaknya Sodri itu, tapi Sodri ini nggak mau dengar dari orang tuanya gitu. Bayangkan aja orang tuanya sudah mati-matian nyekolahkan, tukang rongsokan, ngasih biaya gitu, tapi Sodrinya ini nggak mau dengar apa kata orang tuanya. Ya akhirnya ya kami ya gimana mengambil kebijakannya itu ya. Ya artinya di satu sisi ini adalah orang tua, ya saya sebagai pimpinan kepala sekolah di sini ada imbang rasa juga gitu. Imbang rasa ya Sodri tetap kami bina juga gitu, tetap bina juga. Karena kalau mau ngelihat kasusnya, Sodri sudah banyak benar poinnya gitu. Seharusnya harus dikeluarkan gitu, dikeluarkan. Tapi karena melihat sisi orang tuanya memang mau membina mau bimbing anak-anaknya,
ya kami sekolah ya mau nggak mau harus bina lah. Ya mudah-mudahan si saudari bisa menjadi orang yang benar, untuk bisa sekolah menjadi siswa yang baik. Saya kira itu. Ya, berarti menurut pandangan Bapak, masalah yang dihadapi ini Bapak mengidentifikasinya merupakan suatu dilema ya Pak ya? Iya. Masuk ke Iya. Dilema etika. Masuk ke dilema etika ya. Karena ya gimana ya, kita ada rasa kemanusiaan juga gitu. Kalau dari segi aturan hukuman, ya saudari ini harus dikeluarkan, Iya. gitu. Harus dikeluarkan. Karena sanksi-sanksi yang sudah diberikan itu sudah banyak, sudah diperingatkan, sudah diberitahu, sudah tahapan-tahapannya sudah ada. Cuman itulah kebijakan saya gitu ya, kebijakan saya sebagai pimpinan di sini gitu. Siapa tahu kita berikan waktu saudari ini untuk sekolah lagi, siapa tahu bisa berubah. Kalau ada masalah kemudian Bapak mengidentifikasinya sebagai bujukan moral itu yang seperti apa Pak? Kalau bujukan moral itu misalkan kalau ada ini anak buah saya yang pinjam uang ke saya gitu ya, serba bingung juga saya gitu ya, karena memang ya mungkin Cuman uangnya mungkin uang sekolah ya iya, Pak ya? uang sekolah itu Iya. kita mau gimana ya, sebagai juga gitu ya, nah, Iya. kita memahami kebutuhan apa ya, untuk honor, gaji Iya. honor aja sudah kecil, Iya. gitu. Ditambah kebutuhan keluarganya, saya memaklumi juga gitu, bahwa dia meminjam uang pada saya ya untuk kebutuhannya. Cuman di satu sisi sekolah kan udah punya pos-pos sendiri keuangan, Iya, betul. gitu. Jadi saya nggak, ya mau nggak mau ya memberikan apa ya, paling masih saran aja gitu, mohon maaf Iya. nggak bisa memenuhi Iya. kebutuhannya pinjam. Karena sudah ada jenisnya ya. Iya, ada jenisnya gitu. Kalau saya mau ini kan berikan, sebenarnya salah prosedur juga. Iya, Pak. Pinjamkan untuk uang pribadi. Iya, iya. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak menjalankan dalam mengambil sebuah keputusan ketika Bapak dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama benar Pak? Memang saya lihat itu permasalahan kalau dia benar-benar bisa ditanggulangi atau bisa kita bina, ya kenapa tidak gitu. Artinya dia, kalau dari saya berikan waktu dulu gitu. Seandainya kalau dari wali kelas sudah tidak mampu lagi, pasti dia naik ke BK. BK nggak mampu lagi, nanti serahkan kepada saya, kepala sekolah. Nanti saya berikan waktu gitu, berikan waktu, karena apa ya, manusia itu kan pasti berubah, pasti berubah gitu. Ya mudah-mudahan saya kasih waktu, dia bisa berubah yang lebih baik lagi. Jadi saya tetap melihat itu, permasalahan itu berat, kalau berat atau tidaknya atau sedangnya itu tetap saya lihat. Tapi saya tetap kasihkan waktu permasalahannya itu saya waktu. Karena kan kepala sekolah kan ada kebijakan sendiri. Gitu. Tapi kalau seandainya sudah saya kasih kebijakan, tapi masih melanggar, oh berarti dia harus menerima sanksi dari sekolah. Jadi artinya tergantung masalahnya ya. Iya. Dan Bapak akan memberikan kesempatan. Iya, tetap memberikan kesempatan. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedurnya itu pertama dimulai dari ketika masalah anak itu muncul, berarti dilihat dari wali kelasnya dulu lah. Iya. Kita lihat wali kelasnya bisa menyelesaikan atau tidak. Iya. Setelah dari wali kelas, kemudian naik ke
BK kalau telah tidak selesai. Nah, Iya. lalu tidak bisa dikomunikasikan juga, baru nanti naik sampai ke kepala sekolah. Seperti itu. Iya. Dan juga semua itu harus didukung dengan data, gitu. Jangan sampai dengan lisan saja. Ya. Gitu. Jadi ada panggilan surat panggilan yang pertama, kita udah memberikan sanksi, panggilan kedua, poin ketiga, gitu. Harus ada itu. Jangan sampai tidak ada data otentiknya. Iya, berarti misalkan kalau siswanya dilaporkan tidak pernah masuk, ada tidak absensinya dari wali Ah, kelas, iya. seperti itu. Benar. Berarti data-data yang mendukung itu menurut Bapak adalah hal yang efektif, salah satu bagian hal-hal poin-poin yang efektif Iya, untuk pengambilan harus. keputusan Iya, ya Pak ya. harus ada data Data dari wali otentiknya. kelas, BK, Iya. seperti itu. Jadi secara terdokumen itu ada gitu. Ada, harus ada. Kemudian Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah ini, dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang sifatnya di luar etika, adakah Pak tantangan-tantangan yang bisa Bapak ceritakan ke kami? Tantangan-tantangan itu ada sebenarnya, yang kadang-kadang memang siswa di sini kan ada saudara Ya. dengan kita juga. Itu yang beratnya. Ya. Di satu sisi kita ingin menjalankan tata tertib, Ya. di satu sisi ini keluarga gitu. Nah, tapi ya juga termasuk. iya betul di rumah juga gitu kan. Jadi di satu sisi kita menjalankan tata tertib, di satu sisi ini keluarga. Ya saya tetap kembali tadi menggunakan kebijakan saya gitu. Gitu. Walaupun toh siswa ini poinnya sudah 100 harus lebih, saya tetap menggunakan kebijaksanaan saya. Gitu. Karena bagi saya, siapa tahu anak-anak bisa berubah. Gitu. Siapa tahu dengan saya memberikan waktu, anak ini akan berubah gitu. Ya mungkin dari wakanya belum mau berubah. Ya mungkin lagi nanti dari BK-nya belum berubah. Ya. Nah, naik ke saya, siapa tahu bisa berubah. Karena ya namanya anak-anak kan perlu kita dorongan sebagai orang tuanya itu. Karena orang tua itu nggak boleh berhenti untuk menasihati, untuk memberikan contoh, memberikan dorongan ke anak-anak. Ya. Jadi jangan pernah bosan membimbing anak. Nah, benar ya gitu. Karena kita ini sebagai pendidik itu jadi panutan sih Bu. Ya. Baik tingkah laku kita, baik bicara kita, itu adalah jadi panutan. Gitu. Makanya guru ini adalah guru dan ditiru. Jadi siswa itu banyak dengarkan kata gurunya daripada kata orang tuanya. Ya. Jadi kalau gurunya dia kalau dia kasar pasti dia nanti kasar juga gitu. Tapi kalau gurunya bahasa lemah lembut, baik, sopan, nanti anaknya pasti ikut juga. Gitu. Ya. Jadi makanya guru ini sangat termasuk public figure lah dilihat siswanya. Ya, baik kata, perbuatan, semua gitu dilihat semua. Dalam menyelesaikan masalah-masalah tadi, Bapak membuat kira-kira ada jadwal-jadwal, atau ketika sudah sampai ke Bapak nih misalnya, apakah kemudian Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak membuat jadwal-jadwal tertentu misalnya? Tergantung lihat masalahnya. Kalau seandainya masalahnya itu bisa diselesaikan di situ, saya selesaikan. Tapi kalau memang ada perlu jadwal, ya saya jadwalkan. Contohnya misalkan kalau diselesaikan di situ, misalkan saya
lagi supervisi ya ke kelas-kelas. Ada siswa ya yang saya dengar, saya lihat dengan kata-kata yang kurang baik, ya, kurang pas gitulah, ya ibarat kata kurang bahasa senonoh lah, kurang bagus itu. Langsung saya tegur situ, gitu. Langsung saya nasihati di situ, gitu. Tapi belum saya kasih poin belum. Gitu. Cuman kalau umpamanya ada permasalahan, sudah ada terdata di guru BK atau sudah terdata di wali kelas, ya pasti saya jadwalkan. Dan juga masalah itu harus dituntaskan, harus tuntaskan. Gitu. Ya, karena bagi saya itu permasalahan itu nggak ada selesai, pasti ada selesainya. Ya gitu. Dan juga kewajiban kita sebagai orang tua di sekolah ya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Gitu. Jadi kalau lihat masalahnya itu sudah ada data, ya kita buatkan jadwal. Kalau umpamanya masalahnya bisa selesaikan di situ, kayak seperti tadi itu ya kita selesaikan aja, kita beritahu, kita nasihatin, cukup di situ saja. Oke, baik. Jadi kalau masalahnya ya Pak. Ya. Itu masalahnya. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang sangat membantu saya itu guru BK, tim wakasiswaan, sama wali kelas. Itu yang data-data yang otentik yang mereka punya gitu, dari absensinya, dari catatan-catatan mereka, harian mereka. Dari situ saya mengidentifikasi permasalahannya di situ. Gitu. Yang jelas yang banyak bantu guru BK, wali kelas, sama tim wakasiswaan. Karena mereka yang berhadapan terus sama siswa itu. Jadi terus koordinasi dengan Bapak? Iya, koordinasi sama saya. Ada nggak Pak satu hal yang bisa Bapak petik untuk jadi pelajaran gitu yang dari penanganan kasus ini? Ya, yang sangat saya melihat diri saya sendiri sih. Ya. Jadi pelajaran saya, ya kadang-kadang saya melihat kasus permasalahan kayak gini, saya akan kembali ke keluarga saya, ke anak saya. Ya mudah-mudahan anak saya jangan sampai permasalahan seperti kayak gitu loh Bu. Gitu ya. Ya saya selalu berdoa, ya mungkin siswa melakukan hal itu mungkin dia hilaf atau terpengaruh sama temannya. Tapi saya selalu mendoakan pada diri saya sendiri, ya mudah-mudahan anak saya, ya keluarga saya jangan sampai bisa seperti itu. Jadi memang sangat pelajaran bagi saya. Itu yang kadang-kadang sampai ke rumah saya cerita sama istri saya gitu. Ya saya omongkan, ya mudah-mudahan anak saya itu kalau bisa jangan seperti itu aja. Artinya kita sebagai manusia kembali mengintrospeksi diri. Ya karena memang gini sih, manusia ini kan banyak faktor. Kita nggak bisa menyamakan satu orang sama itu, nggak bisa. Ya faktornya berbeda-beda, terus faktor lingkungannya beda-beda, SDM-nya beda-beda. Jadi kita nggak bisa. Jadi yang penting kita bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Seperti kayak saudari ini kan pasti berbeda seperti saya juga. Gitu. SDM-nya orang tuanya pasti berbeda gitu. Terus juga dari lingkungannya gitu, dari perhatian orang tuanya mungkin kurang gitu. Pernah nggak Pak mungkin sesekali gitu kita berpikir bagaimana kalau saya ada seperti saudari ini Pak,
Gimana posisi saya kalau saya jadi orang tuanya Sodri gitu. Ada nggak pernah kasih terpikiran kita Kayak gitu, ya. mengambil keputusan itu berupaya untuk menempatkan menjadi posisinya Posisi, sebagai iya. orang Tuanya tuanya Sodri atau berarti, mungkin ya. anaknya gitu. Pernah nggak Pak? Saya pernah mengalami seperti kayak Sodri itu ya, anak saya pernah itu. Ya, cuman saya berusaha di rumah, saya selesaikan di rumah. Di sekolah saya serahkan kepada sekolahan untuk menyelesaikannya. Gitu. Sampai saya serahkan sama BK. Gitu. HP juga saya serahkan, dia periksa silakan gitu. Seandainya anak saya memang dia jelek, saya memaklumi, gitulah. Memaklumi kan, seandainya ada perilaku yang kurang baik, kurang bagus, saya memaklumi. Karena mungkin dia namanya anak-anak masih perlu proses, perlu ingin jati diri, kan mereka itu banyak pengaruh. Saya memaklumi, tapi saya siap untuk membinanya, siap untuk apa? Jadi pembimbing dia nanti dia gitu, supaya mereka jadi orang yang benar, yang bagus gitu. Ya karena di posisi itu kan harus dua gitu. Orang tua di rumah membinanya, di sekolah harus guru yang membinanya. Gitu. Karena nggak bisa diserahkan kepada orang tua juga, nggak bisa juga. Diserahkan sama guru juga ya nggak bisa. Iya, karena waktu kita kan terbatas. Dari jam 7 paling sampai jam 3, jam 2 sore sudah gitu kan. Di rumah kita nggak tahu. Makanya di rumah harus dinasihati juga di rumah. Ada lagi Bu Dewi? Cukup? Iya. Ya sudah, ini terima kasih banyak nih Pak Iya. atas waktunya. Waktu dan semoga ini bisa jadi pelajaran Buat kami, kami apabila kami nanti mengambil keputusan di dalam kelas mungkin Pak, atau kami sebagai ibu di rumah, Iya. bisa jadi pelajaran buat kami. Iya. Terima kasih atas segala pengalamannya Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.